selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan Ibu Ratna. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Yuk kita simak video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Ratna. Kali ini kita akan masuk tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Kita lanjut ya. Muatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membuat kalimat menggunakan kosakata baku dengan benar. Yang kedua, menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan baik. Kemudian yang keempat adalah memahami pentingnya sumber energi alternatif dengan baik. Kita lanjut pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya adalah menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas di dalam teks. Kemudian kita baca wacana di sebelahnya. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini, kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Dari teks tersebut, maka terdapatlah pernyataan umumnya, yaitu kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Jadi, pernyataan umum ini sama dengan paragraf utama, yaitu memuat topik atau permasalahan yang dibahas di dalam teks. Kemudian kita lanjut, yaitu deret penjelas. Yang mana yang dikatakan deret penjelas? Deret penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Seperti pada teks berikut. Sama seperti teks tadi, sedangkan deret penjelas kita ambil dari pernyataan pendukung yang berisi fakta-fakta dan juga informasi-informasi yang mendukung topik. Jadi sudah kita dapat, yaitu pada teks tersebut adalah terdapat di kalimat kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Ini dikatakan deret penjelas. Kemudian, yang mana ya yang dikatakan simpulan? Simpulan itu adalah berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Jadi pada teks tersebut terdapat pernyataan umum, kemudian ada deret penjelas. Dari pernyataan umum dan deret penjelas itulah berisi kesimpulan. Oke anak-anak, kemudian
Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Kemudian, contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi apa saja ya? Yang pertama adalah deklarasi atau penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Kemudian kita masuk yaitu menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif itu apa ya? Energi alternatif adalah energi pengganti atau energi yang berasal dari alam. Keuntungannya apa ya? Yang pertama yaitu lebih ramah lingkungan, kemudian bebas polusi, kemudian yang ketiga sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas, yang terakhir memiliki jangka waktu habis yang lama. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau lebih dikenal dengan PLTS itu menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Bisa kalian lihat seperti yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna hitam ini. Ini contoh panel surya. Kemudian peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Baiklah anak-anak semuanya, untuk memperjelas bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, yuk kita simak yuk videonya. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Setelah kemarin kita belajar tentang PLTA, pembangkit listrik tenaga air, hari ini kita akan belajar tentang PLTS. Jadi, kita bisa menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Jadi, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Oke, jadi bagaimana sih proses PLTS itu? Jadi, yang pertama yang kita butuhkan adalah panel surya. Panel surya ini berbentuk seperti dua papan tulis di kelas. Nah, jadi panel surya ini dapat mengambil cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, energi listrik dari panel surya itu kemudian diteruskan ke baterai. Disimpan di situ energi listriknya, kemudian diteruskan ke inverter. Lalu diproses sehingga menghasilkan energi listrik yang dapat menghidupkan barang-barang elektronik yang ada di rumah. Sehingga barang-barang elektronik yang ada di rumah bisa hidup. Jadi kamu tahu kan lagu Bagai Sang Surya Menyinari Dunia. Ternyata surya itu adalah matahari. Bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah melihat video tentang pembangkit listrik tenaga surya? Nah, seperti itulah nak cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Oke, untuk memperdalam materi kita, Ibu akan menyiapkan soal tanya jawab untuk kalian. Yang pertama yaitu virus corona telah melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Kosakata tidak baku pada teks di atas adalah kata yang mana? Kemudian yang kedua, kosakata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut apa, nak? Oke,
Kemudian yang ketiga, di tepi pantai banyak terdapat garam. Kata yang digaris bawahi seharusnya, ayo, jika ingin menjawab pertanyaan ini, maka kalian cukup screenshot saja. Kemudian kita pindah ke soal berikutnya. Yang pertama adalah pemrakarsa ASEAN dari Malaysia adalah. Kemudian yang kedua, negeri Gajah Putih adalah sebutan untuk negara. Kemudian yang ketiga, ASEAN didirikan pada tanggal. Kemudian yang keempat, jumlah negara ASEAN pertama kali adalah. Silahkan di screenshot ya nak. Kemudian latihan soal untuk IPA, yaitu yang pertama adalah panel surya mengonsumsi energi matahari untuk menghasilkan. Kemudian yang kedua, nama lain sel surya adalah. Kemudian yang ketiga, sumber energi yang digunakan dalam PLTS adalah. Dan yang terakhir, sebutkan 2 sumber energi alternatif. Baiklah anak-anak, pada materi hari ini yaitu tentang globalisasi dan cinta tanah air. Untuk tema 4, subtema 3, Ibu harap kalian bisa menyimak video berikut agar lebih memahami tentang materi tersebut. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan latihan soal nanti silakan tolong kalian jawab, kemudian kalian foto dan kirim seperti biasa kepada Ibu. Jangan lupa kurangi aktivitas di luar rumah. Jangan lupa jika keluar rumah menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak. Kemudian jagalah kesehatan dan rajin-rajinlah berolahraga. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bye-bye. Anak-anak, ternyata materi kita hari ini alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.